Saudara-saudara, berbagai pandangan soal awal mula adanya bumi telah berkembang dan menimbulkan kontroversi di sana-sini. Kitab Kejadian pasal pertama berbunyi, pada mulanya Allah. Mengapa kitab Kejadian layak menjadi rujukan? Karena kitab ini adalah buku pertama yang ada di muka bumi yang menuliskan secara lengkap dan sistematis proses awal penciptaan bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, burung-burung di udara, dan manusia. Orang-orang bijaksana di Mesir kuno mengatakan, bumi berasal dari sebuah telur kosmos yang terbuat dari lumpur sungai Nil. Mereka mengatakan, pada mulanya adalah lumpur cair dari sungai Nil, lalu berkembang dari waktu ke waktu. Menurut orang-orang Kasdim kuno, pada mulanya berasal dari anggota-anggota tubuh raksasa besar yang terpisah-pisah, yaitu tubuh Tiamat yang dibantai oleh Marduk. Ada juga yang mengatakan, pada mulanya dunia berasal dari makhluk mitologi dari zaman prasejarah yang bertubuh rata. Sedangkan kaum humanis sekuler dan ahli fisika ateis mengatakan, pada mulanya adalah sebuah bola pijar, Big Bang, yang meledak dan terlempar ke ruang angkasa. Saudara-saudara perhatikan ini. Semua gagasan yang ada mengatakan bahwa bumi berasal dari sesuatu materi yang sudah ada, seperti lumpur cair dari sungai Nil, anggota tubuh raksasa Tiamat, bola pijar Big Bang yang meledak. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi, Alkitab justru mengatakan pada mulanya Allah. Gagasan mengenai Allah merupakan hal yang alamiah. Gagasan tersebut merupakan bawaan manusia sejak lahir dan bersifat universal di dalam pikiran manusia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Rasul Paulus mengatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak manusia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sangat tidak mungkin untuk menghilangkan gagasan tentang Allah dari pikiran manusia. Sama tidak mungkinnya menghilangkan kebenaran yang umum, yaitu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan dari tatanan teori kognitif sifat alami kita. Sebab itu sudah menjadi sifat manusia sejak lahir. Contohnya, setiap pengaruh ada penyebabnya. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Sebuah garis lurus jaraknya lebih pendek kalau berada di antara dua titik. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kebenaran-kebenaran tersebut bersifat bawaan. Pengetahuan kita merupakan bawaan sejak lahir dan bersifat universal. Tidak hanya kita yang berada di Indonesia atau mereka yang berada di belahan dunia yang lain. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya bagi pikiran manusia. Contoh lain lagi, di dalam alam semesta ini ada hukum-hukum moral, rancangan-rancangan, pengetahuan, dan manusia memiliki kepribadian serta sifat moral yang sensitif. Seseorang dapat menarik sebuah garis tegak lurus dan menariknya secara mendatar untuk sementara waktu. Tetapi ketika orang tersebut melepaskannya, maka garis itu akan kembali pada posisi awal. Demikian juga dengan pikiran manusia. Pikiran manusia dapat dipakai untuk menarik kesimpulan yang tidak normal dan tidak masuk akal. Pikiran dapat dibelokkan ke arah yang diinginkan. Tetapi pada saat dibiarkan, pikiran tersebut akan kembali ke posisi awalnya. Pikiran kita mau tidak mau akan mencari dan menyelidiki suatu jawaban.
Kita memang diciptakan demikian. Kita dikelilingi oleh kenyataan-kenyataan yang bergerak ke arah Allah. Kita dikelilingi oleh kenyataan-kenyataan yang menuntut penjelasan tetapi yang tidak dapat dijelaskan kecuali di dalam Allah. Kita memiliki perasaan tanpa batas sampai kemudian diisi oleh kenyataan akan Allah. Tidak ada hal lain yang dapat menggantikan posisi Allah. Perasaan kita yang tidak terbatas memerlukan Sang Pencipta yang tanpa batas. Kita memiliki mata, maka mata memerlukan benda untuk dilihat, yaitu cahaya atau materi lainnya. Kita memiliki telinga, maka telinga memerlukan bunyi untuk didengar seperti suara, bunyi, musik, dan lain-lain. Kita memiliki indera peraba, maka indera peraba memerlukan sesuatu yang dapat disentuh. Kita memiliki rasa lapar, maka rasa lapar memerlukan makanan. Kita memiliki rasa haus, maka rasa haus memerlukan air. Kita memiliki rasa sosial, maka kita memerlukan keluarga, komunitas, dan kelompok. Jadi tanggapan-tanggapan moral kita memerlukan sesuatu yang lebih tinggi dari sesuatu yang bersifat materi. Semua benda mati yang berada di sekitar kita merupakan benda-benda yang memerlukan seorang pencipta. Seorang pencipta memerlukan pengetahuan. Pengetahuan memerlukan kepribadian, dan kepribadian yang tanpa batas hanyalah Allah. Fakta yang tidak dapat dibantah. Seseorang telah mencipta, merancang, serta mengerjakan dunia yang menakjubkan ini. Siapapun yang mengerjakannya, sudah pasti ia adalah pencipta yang akhir. Memang benar, di bumi ini telah banyak pencipta atau penemu pada berbagai bidang kehidupan seperti bidang seni, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Tetapi untuk menciptakan dunia seperti yang kita lihat dan nikmati saat ini, diperlukan seorang pencipta yang sangat profesional, yang hikmat, pengetahuan, dan kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Para pencipta yang saya maksudkan di atas adalah pencipta yang menciptakan sesuatu dari yang sudah ada menjadi ada. Sedangkan pencipta yang agung menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, setiap hari campur tangan Allah nyata dan sungguh ajaib. Hal itu dapat dilihat dalam kehidupan kita. Dalam hukum fisika, panas menyebar kemana-mana. Sebuah mesin dapat bergerak karena ada unsur panas. Jika air dipanaskan, akan menguap dan menggerakkan sebuah mesin. Dalam hukum biologi, pada proses mitosis ada kromosom yang membelah di dalam setiap sel tubuh manusia. Ketika sebuah sel rusak, maka sel baru akan terbentuk. Setiap sel memiliki 46 buah kromosom. Kromosom-kromosom tersebut membelah tepat di tengah-tengah, dan ke-46 kromosom tersebut bergerak ke sana sini. Allah yang menciptakan kita mengintervensi di dalam tubuh seorang laki-laki dengan 23 spermatozoa, dan di dalam tubuh seorang wanita ada 23 buah telur. Ketika mereka bertemu, maka seorang anak manusia dilahirkan. Itulah campur tangan Allah. Kita ambil contoh lain lagi, apa yang terjadi di dunia. Penyakit menular, menyebar ke berbagai tempat, wilayah, dan benua. Kuman membiak kemana-mana. Itulah hukum ilmu patologi atau ilmu kedokteran. Orang yang mati penuh dengan berbagai macam penyakit dan dikuburkan di dalam tanah. Tetapi, mengapa bumi ini tidak dipenuhi dengan penyakit yang mengerikan? Menurut hukum biologi, kuman menyebar atau membiak. Bukankah setiap hari orang mati, kucing mati, anjing mati, tikus mati, dan segala yang mati dikubur ke dalam tanah? Mengapa bumi tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang mengerikan, menyerang, dan membinasakan? Bukankah itu karena ada campur tangan Allah?
Selanjutnya dalam hukum sosiologi dan psikologi, dikatakan bahwa di lingkungan yang jahat selalu menimbulkan kejahatan. Dari sanalah kejahatan besar berasal. Tetapi Allah bekerja sehingga dari lingkungan yang paling jahat sekalipun, selalu akan muncul orang-orang baik, orang-orang yang bermoral mulia, orang-orang hebat. Atau orang yang dulunya sangat jahat, tetapi kemudian berubah menjadi orang yang sangat baik. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, bangsa yang satu bangkit menyerang bangsa yang lain. Terjadi perang antar suku dan kelompok manusia. Manusia berusaha dan bekerja, dan setelah menjadi makmur, kemudian menjadi hancur karena perang, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Israel menyerang Palestina. Israel menyerang Iran. Tetapi Allah hadir hingga tidak semua manusia musnah. Contoh lain lagi, bangsa Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Mereka pernah menjadi tawanan bangsa Mesir, bangsa Babel, bangsa Romawi. Bangsa-bangsa lain yang memusuhi bangsa Israel menginginkan agar bangsa Israel dimusnahkan dari muka bumi. Salah satu tokoh yang sangat kontroversial yang bernama Hitler, penguasa tiran dari Jerman, pernah membantai orang Yahudi. Namun janji Allah kepada mereka adalah bahwa Israel akan tetap ada sampai Kristus datang kembali ke dunia. Saudara-saudara, perhatikan juga, dalam Alkitab dikisahkan ada orang Het, orang Amori, orang Yebus. Apakah saat ini Anda melihat atau mendengar ada orang Het, ada orang Amori, ada orang Yebus, seperti yang dikisahkan dalam Alkitab? Suku-suku tersebut telah punah. Tetapi fakta menunjukkan bahwa bangsa Yahudi atau orang Israel justru masih ada sampai saat ini. Itulah yang Allah firmankan, bahwa bangsa Israel akan tetap ada sampai selama-lamanya, sampai pada kedatangan yang kedua dari Yesus Kristus. Dan dari sekian banyak permasalahan hidup, yang paling istimewa adalah kehadiran Yesus Kristus. Ia lahir dari seorang perawan bernama Maria. Ia mengajarkan kebenaran yang sejati. Ia menolong banyak orang yang menderita. Ia menghadirkan berbagai perbuatan mujizat. Ia disalibkan lalu mati. Orang-orang berusaha menghilangkan pengaruh dan jejaknya dengan cara disalibkan, dan menyuruh para penjaga kubur untuk menyebarkan berita bohong mengenai kebangkitannya dari antara orang mati. Tetapi faktanya, ia tetap hidup selama-lamanya. Seseorang dapat menulis buku paling laris mengenai dirinya. Banyak penginjil besar berasal dari latar belakang orang-orang terpinggirkan karena moral dan kondisi sosial ekonomi yang rendah, berubah menjadi kasih Kristus. Orang-orang berdosa diubahkan dalam kebenaran. Orang-orang percaya kepadanya diselamatkan dari hukuman yang kekal dan memperoleh hidup yang kekal dengan Allah, Sang Pencipta yang agung di surga. Inilah fakta universal yang tidak terbantahkan, bahwa Allah ada. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.